iman perlu difokuskan, diarahkan pada sasaran yang tepat. Allah telah memberikan kepada kita benih iman dan kapasitas untuk mengembangkannya. Namun sayang sebagian dari kita menaruh iman pada hal-hal yang keliru. Bahkan sebagian orang menaruh imannya pada kegagalan. Kita perlu mengarahkan iman kita pada Allah dan janji-janjinya di dalam firman-Nya. Maka tadi saya katakan kita perlu membaca Alkitab, belajar Alkitab. Baca historisnya, konteksnya dengan benar. Lalu bagaimana kita menerapkannya dengan tepat dalam situasi dan kondisi kita. Firman tidak boleh berhenti hanya mengetahui konteksnya, mengetahui historisnya, mengetahui kebenaran firman. Tapi harus bagaimana firman itu diaplikasikan dalam kehidupan kita untuk setiap situasi dan keadaan kita. Ini yang disebut dengan mengarahkan iman kita pada sasaran yang tepat. Iman kepada firman Allah, kepada janjinya. Kita baca, dia berbicara kepada kita yakini itu, lalu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Misalnya saja di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk benar. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua orang, hampir semua orang Injili, terutama orang Pentakosta karismatik, percaya ayat itu. Sah, ayat itu benar. Tapi tidak semua orang percaya untuk aplikasi ayat itu pada kehidupannya. Maka jangan berhenti hanya percaya itu konteksnya benar, historisnya benar, tapi kita harus mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Kita yakini ayat itu juga Allah berbicara melalui Petrus, tidak hanya kepada orang di masa lalu, tetapi percaya kepada kita. Ada orang yang mengatakan Allah tidak lagi bicara secara audible kepada kita, tapi Allah percaya melalui Alkitab. Tapi ketika ayat itu mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, mereka jadi tidak percaya pada ayat itu. Aneh. Bahkan mereka mengklaim bahwa Allah hanya berbicara melalui firman-Nya, tapi mereka kok tidak percaya bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Karena mereka berhenti hanya pada pernyataan mengakui kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka tidak mengakui kebenaran firman Tuhan itu dapat diaplikasikan atas kehidupan. Sebagai orang percaya, saya mendorong saudara-saudara untuk percaya kepada janji-janji Allah. Bahwa janji Allah, Allah berbicara melalui firman-Nya melalui Alkitab, juga di janji-janji tertentu bisa diaplikasikan dalam kehidupan saudara secara pribadi. Tapi ingat, kita tidak perlu memaksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tidak perlu kita paksa kepada orang lain aplikasi firman Tuhan bagi kita. Tapi kalau Allah mengatakan kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, percayalah. Lihat apa yang Allah lihat, nyatakan dalam Alkitab. Orang lain tidak melihat itu sebagai aplikasi untuk saudara, tapi saudara bisa melihat itu sebagai aplikasi bagi saudara. Lihat apa yang Allah lihat. Dengar apa yang Allah katakan. Saudara percaya, imani, terjadi dan terjadi bahwa saudara oleh bilur-bilur sembuh. Sakit apapun saudara bisa sembuh. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu dokter. Sangat naif sekali kalau mengatakan bahwa saya tidak percaya medical, tidak percaya dokter. Saudara perlu baca buku saya, Apologetika Karismatik. Di sana saya mengatakan bahwa karismatik percaya Allah memberikan kesembuhan lewat apapun. Tapi bukan dengan perdukunan. Bukan lewat hal-hal yang bersifat magic. Hal-hal yang bersifat perdukunan. Hal yang bersifat satanik. Bukan itu caranya. Bisa saja kesembuhan diberikan oleh Allah melalui medical, herbal, dan obat-obat tradisional. Tapi Allah juga bisa menyembuhkan secara supranatural. Karena kita beriman kepada janjinya oleh bilur-bilur Yesus. Kamu sudah disembuhkan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita bisa percaya pada janji Allah. Kalau orang lain tidak percaya, sudah. Mereka cukup hanya percaya bahwa 1 Petrus pasal 2 ayat 24 itu adalah firman Allah yang benar. Mereka berhenti sampai di situ, silakan. Tapi Anda jangan berhenti sampai di situ. Anda harus memberikan aplikasi atas firman Tuhan itu, bahwa Allah juga berbicara kepada saudara melalui firman itu. Dan saudara bisa menerapkan atas kehidupan saudara. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Dan ketika saudara percaya, saudara sembuh. Jadi demikian. Bagi yang tidak percaya terhadap aplikasinya, silakan. Mereka tetap sakit. Tapi saudara disembuhkan. Bisa menangkap saudara? Ya. Karena itu seharusnya kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, untuk menemukan janji-janji Allah di sana bagi kita. Ada ratusan bahkan ribuan janji Allah dalam firman-Nya. Kita harus mendengar firman. Mendengar apa yang dikatakan oleh firman dalam Alkitab. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kita mendengar firman itu, lalu menemukan janji-janji dan kehendaknya, lalu menyelaraskan janji-janji dan kehendaknya itu dengan situasi, kondisi yang sedang kita hadapi ini. Itu yang disebut sebagai aplikasi dari firman. Jadi jangan berhenti hanya pada pembacaan Alkitab, mengetahui dengan benar historis dan konteksnya. Jangan berhenti sampai di situ.
Saudara hanya dapat sebatas pengetahuan. Kalau saudara mengetahui firman, mengetahui konteksnya dengan benar, mengetahui historisnya dengan benar, dan berhenti sampai saudara hanya sebatas tahu. Tapi saudara tidak mendapatkan manfaat lebih daripada itu. Maka saudara harus menemukan janji-janji itu dengan menerapkannya dalam setiap situasi dan kondisi saudara. Karena Allah berbicara ke dalam firman-Nya, dan Allah berbicara juga dalam firman-Nya untuk Anda. Anda dapat mengaplikasikan firman Tuhan secara pribadi untuk hidup Anda. Walaupun aplikasi itu tidak dapat kita terapkan kepada orang lain, tapi setidaknya terapkan aplikasi firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Karena ada yang aplikasi bersifat pribadi, tapi ada aplikasi yang bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Saudara, temukan firman dari membaca, temukan janji Allah dan terapkan dalam hidup saudara.